Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di hari yang ke-9 ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi ada pula yang sangat disayangkan sekali orang yang mengaku agama Islam ada yang tidak berpuasa, dan tidak puasa ini tanpa ada rukhsah atau ada obat syarat ataupun sakit. Maka di sini ketika orang di bulan Ramadan satu hari tidak berpuasa tanpa rukhsah atau tanpa sakit, maka dalam hadis yang sesuai dengan hal ini adalah dari Abu Daud dan itu mengatakan maka tidak akan bisa menggantikannya walaupun dia berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ketika puasa Ramadan sebetulnya ini adalah ajang bagi kita untuk membersihkan pikiran, membersihkan hati, dan membersihkan perut. Memang sabda Rasulullah SAW, banyak di antara orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa, akan tapi hanya merasa dahaga dan lapar semata. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya tidak dibersihkan. Hadirin rahimakumullah, menurut neurologi, ilmu kaitannya dengan otak, ada 170.000 pikiran yang masuk dalam otak kita, dan pikiran-pikiran ini dominannya atau mendominasi pikiran yang negatif dibanding pikiran yang positif. Coba bayangkan, ketika pikiran itu yang negatif mendominasi terhadap pikiran positif, dalam setahun orang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, subhanallah, maka akan banyak masalah dalam hidupnya, baik secara fisik, spiritual, ataupun hatinya. Maka di bulan Ramadan ini ajang untuk membersihkan pikiran kita. Dan yang kedua adalah membersihkan hati. Subhanallah, penyakit-penyakit hati itu memiliki kategori level-level yang sangat tinggi. Itu kalau misalkan stadium kan mungkin mencapai stadium 4. Tentunya apa? Contohnya ada benci, ada dendam, ada iri, dan ada dengki. Ini level tinggi semuanya. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Idza kana yawmu shawmi ahadikum falyarfus wa la yasqam." Jika salah seorang kalian berpuasa, ingat, maka jangan berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Yang dikatakan apa? Stadium penyakit ini menguasai kita, dan di dalam puasa ini kita harus menjaga hal-hal yang demikian. Ya. Dan kita juga secara nyata melihat tadinya orang suka marah-marah,
sedikit lapangnya, sedikit demi sedikit turun marahnya. Tadinya orang benci, sedikit demi sedikit turun kebenciannya. Tadinya orang iri, dengan puasa ini terkikis irinya. Tadinya orang benci, dengan puasa ini kebencian berubah menjadi kasih sayang. Dan hadirin rahimahullah, yang ketiganya adalah membersihkan perut, ya, membersihkan perut. Puasa kita itu tidak makan dan tidak minum selama 14 jam. Menurut riset dari Tibbun Nabawi, ya, pengobatan secara ala Nabi, itu 14 jam itu sama dengan 3 hari 3 malam, ya. Itu ditoksi, ya, dihilangkan racunnya, ya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang selalu istiqomah untuk berpuasa, karena puasa itu yang pertama membersihkan pikiran, yang kedua membersihkan hati, dan yang ketiga membersihkan perut. Mungkin begitu saja kurma yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.